Jangan pernah berpikir adik-adik di pondok ini tidak akan menjadi orang sukses. Walaupun saya ada di Papua itu tidak hilang, karena di sujud terakhir itulah kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, teman saya, Bapak Kiai Haji Mansur selaku pendiri, pemilik, pembina lengkap beliau Pondok Pesantren Al-Mansur. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dan Pak Kiai Haji Mansur beserta rombongan bisa bertemu, bisa bertatap muka dengan adik-adik sekalian, para calon pemimpin, para calon kiai, para calon ustadz, ustazah ke depannya insya Allah. Mudah-mudahan juga salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas limpahan dan perjuangan pengorbanan beliaulah sehingga kita bersama-sama tetap beriman, menjadi pemimpin di dunia ini dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, apa yang dikatakan Pak Kiai tadi mungkin sama prosesnya dengan beliau. Orang tua beliau juga ada di Ketapang, saya juga orang tua dari Ketapang. Orang tua saya tidak bisa baca tulis sampai saat ini. Tadi malam baru pulang umroh, jadi saya sampai jam 7 di sini, jam 8 masih ada pertemuan dengan Direktur Bank Kalbar. Nah, ini perlu patut kita syukuri. Jadi jangan adik-adik sekalian ini menjadi seorang santri, menjadi seorang menggali pendidikan di pendidikan pondok ini nantinya tidak bisa jadi orang sukses. Salah. Saya kalau bilang dulu sambil belajar itu sambil mondok. Sama Kiai besar di Pontianak saya mondok di Jalan Jawa, terus di Ketapang saya mondok di Pematang Sidodudu sambil sekolah SD, kemudian sanawiyah, kemudian SMA-nya pendidikan guru agama, kuliahnya di IAIN. Orang tua saya sama dengan orang tua adik-adik, mungkin lebih parah. Orang tua saya itu tidak bisa bekerja hari ini untuk makan hari ini dulunya. Jadi jangan pernah berpikir adik-adik di pondok ini tidak akan menjadi orang sukses seperti beliau, seperti saya, seperti yang lain. Yang penting adalah kemauan. Justru kita dari pondok ini harus berani membuktikan dengan sekolah misalnya yang tunas bangsa,
apalagi di sini mengedepankan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dengan kondisi zaman yang saat ini, digitalisasi, terus medsos yang merajalela, terus dengan titik nol, sekarang sudah 4.5 sudah. 5 sudah. Nah, intinya di situ ada positif negatif. Yang negatif akan terbawa dan tergerus masa depan seseorang itu akan menjadi hancur. Apabila di medsos itu dia hanya nonton film porno, karena tidak dibatasi sekarang. Justru seperti adik-adik di pondok inilah yang mungkin tidak akan terbawa oleh zaman itu. Dan jangan salah, zaman yang harus kita bawa, bukan kita terbawa oleh zaman. Jadi kalau adik-adik megang HP, tinggal adik-adik klik itu, mau positif mau negatif. Ya kalau positifnya dengan ceramah di Google kan, dengan pelajaran bahasa Inggris, dengar nasihat-nasihat para kiai. Tapi kalau yang kiri, nonton porno, nonton kelai tinju, itu kan efek itu adik-adik sekalian tidak bagus. Makanya intinya saya bukan ceramah ini, saya ingin memberikan motivasi sesuai arahan Pak Kiai tadi. Saya bangun juga namanya Yayasan Mishas Bil Unfas di Kabupaten Ketapang, di tempat saya dibesarkan, di tempat saya digodok, di masjid paling tua nomor 2 di sana. Desanya Desa Pematang Sindur, kalau yang Ketapang pasti tahu. Masjidnya Babus Salam. Sekarang saya bangun Yayasan Mishas Bil Unfas. Dan sekarang untuk tahfiznya kita sudah ada 60 tahfiz yang rata-rata sudah di atas 1 juz dan sudah ada yang 16 juz. Dan juga ada panti asuhannya sekitar 90 orang. Nah ini sama, saya ngikuti Pak Kiai Mansur gitu. Cuma kalau saya tidak bisa jadi kiai, karena saya jalan terus nih tugas negara terbang sana, jadi tidak seperti Pak Kiai Mansur dengan Bu Nyai Umi langsung mendidik. Kalau saya tidak, saya serahkan kepada kiai-kiai yang memang sudah ahli dalam tahfiz. Tapi kalau panti asuhannya kami kelola dengan adik-beradik, jadi kami patungan. Makanya ini merupakan terbaik adik-adik yang sudah mengembleng menerima pendidikan di pondok pesantren Al-Mansur. Jadi harapan saya intinya jangan pernah merasa rendah. Kita harus bisa, karena kemampuan diberikan Allah itu tidak sama, dan tidak hanya anak orang yang mampu. Perbanyak doa. Sebelum mungkin di sini sudah dilakukan ya. Jadi lakukan salat, sebelum salat subuh itu kita salat wudu. Setelah salat wudu kita salat tahajud paling tidak 2 kali salam. Setelah itu salat hajat. Setelah itu salat taubat. Setelah itu salat witir. Setelah witir baru salat apa? Sebelum subuh. Itu pahalanya lebih sama dengan seisi dunia ini. Itu sebelum subuh. Sebelum masuk subuh, sunat fajar itu besar pahalanya. Jadi sebelum masuk waktu subuh itu kita harus biasakan sholat fajar. Setelah sholat fajar, begitu azan, ya kalau belum menunggu azan kita tasbih, baru kita sholat qabliyatul subuh, baru subuh. Itu kita amalkan, insya Allah. Saya itu dari asrama saya amalkan itu. Walaupun saya ada di Papua itu tidak hilang, karena di sujud terakhir itulah kita minta. Dia mau minta istri yang baru kah, atau kita bertaubat menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses di situ. Nah, kalau saya tidak boleh dengan Pak Mansur minta istri yang baru lagi, karena sudah ada. Dari istri yang soleha itu Bu Umi, kalau saya Bu Yuni. Nah, jadi itu amalkan. Jangan segan-segan. Di sujud 2 rakaat itu di terakhir itulah adik-adik meminta.
Ya Allah, jadikan saya ini ya Allah hambamu yang sukses ke depannya, yang taat beribadah, sukses di dunia wal akhirat. Itu amalkan. Ada 6 sholat sunnah sebelum sholat subuh itu. Jadi mungkin ini yang mungkin Pak Ustadz di sini banyak, tapi itulah kebiasaan yang kami lakukan dimanapun, walaupun di Papua, walaupun di mana. Jadi saya pribadi tetap mengamalkan itu, karena permintaan yang paling didengar itu ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Insya Allah Allah akan merespon apa yang kita minta. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian.